pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hajirah Mustajab, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan obrolan kita sebelumnya, dan masih di area thinking talents. Kita akan membedah satu demi satu nih bakat yang ada di talent mapping. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang ideation. So, buat kamu yang memiliki bakat ideation, ayo kita merapat dan kita akan ngobrol bareng tentang bakat ideation. Bakat ideation ini adalah salah satu bakat yang kalau menjadi bakat kuat, maka bagi individu tersebut dia sangat mudah sekali untuk bisa mengeluarkan ide-ide baru. Jadi dorongan untuk mengeluarkan ide-ide segar itu sangat mudah sekali, sangat alami munculnya. Sehingga kalau teman saya mengibaratkannya tuh udah kayak banyak banget tuing di kepalanya tuh muncul terus gitu ya. Jadi menari-nari di kepala. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari bakat ideation. Banyak muncul ide baru. Nah, kemudian teman-teman yang memiliki bakat ideation kuat ini seolah-olah itu bisa menggabungkan berbagai macam hal yang kadang-kadang bagi sebagian orang tuh nggak terkait, tapi dia bisa menghubungkannya satu hal yang baru, perspektif baru, menemukan pandangan baru dari hal-hal tersebut. Sehingga bagi sebagian besar orang, kok bisa ya, ini kayaknya nggak nyambung deh. Tapi bagi teman-teman yang punya bakat ideation kuat, ini satu hal yang memang muncul secara alami, bisa memberikan ide-ide baru, ide-ide segar dari berbagai macam hal yang mereka amati. Nah, sehingga kalau kita atau rekan kita nih memiliki bakat ideation kuat, maka berikanlah ruang untuk bisa mengeksplorasi bakat ideation ini. Misalnya bisa menjadi seorang produser ya, yang memberikan ide-ide untuk menciptakan sebuah karya gitu ya, creator, membuat sebuah karya yang menarik dengan ide-ide yang menarik di kepala. Atau bisa juga sebagai seorang marketer yang akhirnya bisa berkolaborasi dengan temannya, dengan timnya untuk bisa membuat berbagai macam ide-ide pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Ya, jadi seru ya kalau di teman kita, di tim kita itu ada rekan kita yang memiliki bakat ideation kuat. Pasti tidak akan pernah kehabisan ide gitu. Nah, tapi begini teman-teman, catatan ya. Karena tadi idenya itu banyak banget, muncul secara spontan, bahkan sampai menari-nari di kepala, kadang-kadang sampai bingung mana duluan yang mau dikerjakan. Karena banyak banget idenya. Bahkan kadang-kadang begitu keluar satu ide, sambil ini keluar idenya, di sini udah muncul lagi nih di kepalanya ide baru yang berkaitan dengan hal yang lain. Kenapa nggak begini aja ya, gitu ya. Sehingga bagi kita atau rekan kita yang memiliki bakat ideation yang kuat, ayo sama-sama kita belajar bagaimana mengelolanya. Bagaimana supaya kita bisa mengelola ide-ide kita supaya bisa jadi satu karya yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas ide, tapi bagaimana si ide tadi itu bisa berwujud atau bisa menjadi sebuah karya yang produktif, yang tentu saja bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Nah, sebaliknya nih teman-teman, bagaimana ya kalau ternyata bakat ideation itu adalah salah satu keterbatasan kita? Oh, jangan khawatir teman-teman, ya. Tetap ada caranya kok, gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata bakat ideation ini adalah salah satu keterbatasannya, maka memang ide-ide baru, ide-ide segar itu tidak muncul secara spontan, tidak muncul secara alami. Sehingga teman-teman bisa untuk memanfaatkan berbagai macam cara untuk mensiasatinya. Misalnya mencari berbagai macam referensi. Dengan kasus serupa, misalnya ada kasus ini nih, apa ya ide barunya? Cari aja referensi. Nanti di situ akan mendapatkan ide-ide baru. Atau bisa juga brainstorming, berbagi ide dengan orang lain, berbagi cerita dengan orang lain. Dari situ akan bisa membantu kita untuk menemukan ide baru. Itu jika bakat ideation adalah salah satu keterbatasan kita. Jadi teman-teman, ayo kita fokus pada kekuatan yang kita miliki, dan ayo kita siasati keterbatasan yang kita miliki, ya. Karena setiap dari kita adalah memang unik. Oke, itu untuk bakat ideation. Tapi jangan kemana-mana ya, karena kita akan bahas lagi bakat-bakat selanjutnya dan masih di area thinking talents.
So, terus pantengin channel ini ya, saking semangatnya nih ya, selalu pantengin channel ini. Kemudian jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa komen kalau teman-teman ternyata merasakan hal yang sama sebagai pemilik bakat ideation kuat atau pemilik bakat ideation sebagai satu keterbatasan. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya, masih bersama saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.